Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah fi hadhihi Lailatul Khamis 11 Safar 1444 Hijriah, maka bertepatan dengan 7 September 2022 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Raqaib dalam pembahasan Syarah Arba'in An-Nawawi, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada hadis ke-24. Maka barang siapa yang ingin menyetor hadis ke-24 dipersilakan, atau 23 terserah. Qala Malik rahimahullah, an Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi Rabbi azza jalla qala: Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altu bainakum haraman fala tadzalamu. Ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaytuhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum. Ya ibadi, kullukum 'arin illa man kasawtuhu fastaksuni aksukum. Ya ibadi, innakum tukhtibuna bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi, innakum lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afdali qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid minkum fas'aluni wa aqaitu kulla wahid mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusu al-mikhlu idha dakhala al-bahr. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khayran falyahmadillah faman wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsahu. Bismillah. Qala An-Nawawi rahimahullahu ta'ala fil Arba'in, hadis ke-24, an Abi Dzar ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi ma rawa anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi, kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Hadis ini panjang dan insyaallah kita akan membaca dari apa yang kita mampu untuk syarah malam ini sampai di sini, dan yang lainnya insyaallah kita baca dan kita syarah di pelajaran yang lain. Maka cukup di sini dan kita terjemahkan juga sampai sini saja. Dari Abi Dzar, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari hadis qudsi. Maknanya Nabi meriwayatkan dari ucapan Allah Jalla wa Ala. Maka Allah berfirman di dalam hadis qudsi ini, wahai hamba-hambaku, ya ibadi, bahwa sungguhnya aku telah mengharamkan segala kezaliman atas diriku, dan aku pun menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Allah menafikan atas dirinya kezaliman dan menafikan agar kaum muslimin
tidak saling mendolimi. Maka janganlah kalian saling mendolimi. Wahai hamba-hambaku, kalian semua adalah sesat kecuali yang aku beri petunjuk. Maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan menunjukimu. Wahai hamba-hambaku, kalian semua dalam keadaan kelaparan kecuali yang telah aku beri makan. Maka mintalah makanan kepadaku, pasti aku akan memberi kalian makanan. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian semua dalam keadaan telanjang, tidak mempunyai pakaian, kecuali yang aku berikan pakaian kepada kalian. Maka mintalah pakaian kepadaku, pasti aku akan memberikan kepada kalian pakaian. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian selalu berbuat salah, setiap siang, setiap malam, every time, anytime. Maka senantiasalah meminta ampunan kepada Allah. Maka aku selalu akan senantiasa mengampuni semua perbuatan dosa. Maka minta ampunlah kepadaku. Maka inilah dari hadis yang kita cukupkan di sini karena kita akan mensyarah lafaz-lafaz ini. Agar lafaz-lafaz yang lain yang belum kita untuk mensyarahnya tidak ada waktu, kita tinggalkan. Maka di dalam hadis Arba'in ke-24 ini, Abdurrahman, maka di sini butuh kepada baris. Maka Imam An-Nawawi meriwayatkan dari Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Maka siapa Abu Dzar Al-Ghifari, sahabi hadis ini? Maka kita di sini menjelaskan sedikit agar sesuai pepatah Indonesia mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka jika kita mengenal biodata, biografi dari para sahabat, kita akan mencintainya. Dan kecintaan kita kepada para sahabat adalah ibadah. Maka manhaj Ahlussunnah wal Jamaah mencintai seluruh sahabat tidak dikecualikan. Seperti madhab Ahlussunnah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di lamiyahnya, hubbus sahabati kullihim limadhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Bahwa kecintaan kepada seluruh sahabat itu adalah madhabku Ahlussunnah wal Jamaah as-salafiyah. Dan bahkan kecintaan kepada mereka kita bertawasul dengan amal soleh ini, menandakan bahwa cinta para sahabat dan cinta kepada keturunan Nabi yang soleh dari Ali, Al-Hasan wal Husain, maka itu semua ibadah yang kita bertawasul kepadanya. Maka Abu Dzar Al-Ghifari, siapa dia, bagaimana biodata dan biografiknya? Abu Dzar Al-Ghifari masyhur dengan nama yang banyak. Maka yang rajih dari namanya wallahu a'lam adalah Jundub ibnu Junadah, dan dia ma'ruf dengan kunyah Abu Dzar. Dan Abu Dzar Al-Ghifari, bagaimana dia dulu sebelum masuk Islam? Karena Abu Dzar yaqta'u thariq qabla al-Islam. Bahwa Abu Dzar adalah pembegal dari preman yang ditakuti dari Bani Ghifar. Yang mana dulu dia sebelum Islam menjadi pembegal. Wa kana syadid as-suja'. Maka dia dulu orang yang keras dan pemberani, tidak takut dengan siapapun. Wa indama sami'a bil Islam ata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Makkah wa dakhalat al-hidayah ila qalbihi.
Maka di saat masuk hidayah kepada hatinya dari preman, dari pembegal, dari perompak, maka Allah jika menginginkan hidayah, Allah berikan hidayah. Karena kunci surga bukan di tangan Nabi Muhammad SAW. Bisa jadi orang yang dicintai oleh Nabi tidak mau masuk kepada Islam, terutama pamannya yang tercinta Abu Thalib. Di hadis yang muttafaqun alaih dari Musayyib bin Hazm, di saat dalam keadaan sakaratul maut, datanglah Nabi Muhammad kepada pamannya, ayu ammi, bimakna ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah, walakin aba an yaqula la ilaha illallah. Khalas, balagal amanah wal hidayah fi yadillah. Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam li'anna ammahu lam yadkhul fil Islam. Fanazalatil ayah innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wa hada Abu Thalib jalis min qabli nubuwah hatta ila ba'da nubuwah. Wa amma ba'da nubuwah fajalasa fi Makkah hatta tawaffa aw mata Abu Thalib wa huwa ma zala ala asyirk wal kufur. Bismillah. Wa Abu Dar al-Ghifari idza aradallahu al-hidayah fahuwa min bani Ghifar ba'id. Wa ma'a dhalik bani Ghifar laysa min Quraisy. Walakin idza aradallahu al-hidayah bal laysa min Quraisy bal min al-a'ajim ka Bilal al-Habashi wa Salman al-Farisi fayadkhuluna ilal Islam afwajan min Allah bil hidayah. Maka di saat Abu Dar mendengar hunaka fi Makkah man yad'u bin nubuwah, ada orang yang mengaku nabi, dan dia pelajari bahwa orang ini katanya sebelum mengaku nabi orang yang baik. Dia adalah pemimpin dari Quraisy, orang yang dipercaya, pemuda dari Quraisy. Maka di saat Abu Dar mendengar tentang orang yang mengaku menjadi nabi, maka dia cross check, tidak langsung datang ke Makkah. Maka di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Ibni Abbas, lama balagha Abu Dzarrin mab'atsu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li akhi irkab ila hadzal wadi fa'lam li ilma hadzal rajul alladhi yaz'umu annahu nabi ya'tihil khair minas sama. Maka dia memerintahkan saudaranya untuk menunggang tunggangan dan pergi ke wadi. Mekah pada saat itu ma'ruf dengan wadi. Maka beritahukanlah kepadaku tentang laki-laki yang mengaku nabi dan mengaku dia mempunyai wahyu yang datang dari langit. Bismillah. Maka setelah di cross check, maka didapati bahwa dia benar-benar orang yang mendakwahkan kepada Islam, seorang rasul. Maka disebutkan di dalam hadis muttafaqun alaih dari Ibni Abbas tadi, bergegaslah Abu Dar untuk bertemu dengan Nabi. Maka dia dapati Nabi dalam keadaan di Makkah. Maka di saat dia hendak masuk Islam,
Nabi mengatakan, irji ila qaumik fa akhbirhum hatta ya'tika amri. Maka kembali kamu kepada kaum kamu dari Bani Ghifar, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka sampai datang nanti perintahku kepadamu untuk berhijrah atau bagaimana. Namun dia enggan untuk kembali kecuali dia mengumandangkan keislamannya di depan Quraisy. Kenapa takut? Inilah dari beberapa jiwa yang membentuk manusia-manusia kaum muslimin. Seperti Umar yang dulu hidupnya dalam keadaan jagoan, tidak takut kepada siapapun, dan dia orang yang ditakuti. Maka di saat dia masuk kepada Islam, dia pun tidak takut kepada orang-orang Quraisy, kecuali hanya kepada Rasul dan kepada Allah saja. Maka di saat dia akan hijrah pun, semua orang merencanakan bagaimana hijrah dengan cara yang tidak diketahui. Adapun Umar, maka dia membawa anaknya dan keluarganya dan barang-barangnya dan mengatakan, ya ma'syarul Quraisy, man arada minkum an yarmalu wa iyaluhu aitam fata'al hada Umar sayuhajiru ila Madinah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang ingin istrinya menjadi janda dan anak-anaknya menjadi yatim, silahkan. Ini Umar ingin hijrah, bertemu kepada Nabi. Siapa yang menghalangi akan ditebas lehernya. Maka keberanian seperti ini dari sifat asal. Dan begitu pun Abu Dar Al-Ghifari. Qala Nabi, irji ila qaumik fa akhbirhum hatta ya'tika amri. Qala la. Mada yaqul? La asrukhanna biha baina dhahranayhim. Fa kharaja hatta atal masjida fanada bi a'la sautihi, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Hada bima fa'ala Abu Dar la yakhafu laumata la'imin li'annahu kana syuja' min asya'in nas wa kana qati'at tariq. La asrukhanna biha baina dhahranayhim. Maka aku akan mengumandangkan syahadatku di depan mereka. Maka keluarlah Abu Dar sampai datang kepada masjid. Wallahu a'lam, masjid yang zahir di sini Ka'bah. Fanada bi a'la